Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihi al-mukhtari man da'ana ilaihi bi'idzni wa qad atana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma shalli wa sallim wa kallim 'azima majid ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim amma ba'du. Alhamdulillah, pada petang hari ini kita bisa bertemu, ataupun nanti rekan-rekan sekalian, kapanpun rekan-rekan sekalian melihat video ini. Jadi video ini kita akan membahas tentang apa yang akan kita kerjakan selama kita melaksanakan kuliah kerja lapangan kita di Pantai Guacina dan pastinya di Pantai Banyumeneng. Hanya saja untuk sesi ini saya akan membahas tentang rencana kita di Pantai Guacina, karena untuk yang di Pantai Banyumeneng akan dijelaskan oleh Bu Desi, atau mungkin bahkan sudah dijelaskan oleh beliau. Baik, untuk memulai, mari kita awali sebagaimana biasanya kita awali pertemuan kita, diskusi kita, briefing kita pada petang hari ini dengan membaca doa sebagaimana biasanya. Semoga apa yang kita niatkan, kita azamkan, kita rencanakan semuanya bisa berjalan lancar. Fid-dini wa dunya wal akhirah. Selama di sana kita mendapatkan cuaca yang baik, kondisi yang baik, sampel yang sangat bagus, kemudian penelitian yang lancar, kemudian semua tahapan dari awal sampai akhir berjalan dengan maksimal, dengan lancar, datang selamat, pulang selamat, dhahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. نرسل جلسان إسلامنا وآباؤنا ورجالنا وسلفنا الصالحون أن الله يدخل نيتنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وعلومنا في علومهم ومقاصدنا في مقاصدهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة من الخير في الدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولمن أحبنا فيك ولمن أساءنا إلينا والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وإلى حضرة النبينا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم وتعليما وتذكر وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من الصالحين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفتك وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني استودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي ولا تنسني يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا. آمين آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين يا سميع يا بصير. Baik, untuk langsung saja, ini adalah gambar lokasi di mana kita nanti akan melaksanakan praktikum lapangan kita. Bisa teman-teman lihat bahwa lokasi kita adalah sebentar, akan saya tunjukkan lokasi kita.
Jadi lokasi kita nanti adalah di sini. Jadi kita berada di antara tiga pulau, satu, dua, dan tiga. Dan ini merupakan pulau yang utama, di mana di pulau ini terdapat lokasi yang biasa dinaikin oleh pengunjung. Juga di sini terdapat gua, ya. Jadi rekan-rekan sekalian, guanya cukup pendek karena saya pernah masuk dan kurang lebih hanya 10 meter mungkin ke dalam. Kemudian kalau lokasi kita nanti adalah di daerah ini, jadi di pantai yang dangkal. Pantai yang dangkal ini merupakan area kita untuk sampling atau mengambil data kita. Kemudian berbeda dengan pantai yang di sebelah sini, kalau kita melewati satu pulau tadi yang saya sebut sebagai pulau utama tadi, maka di pulau utama itu setelah kita melalui pulau utama ini kita akan mendapati pantai dengan ombak yang sangat besar, yang tentunya juga lebih indah dalam konteks indah karena ombaknya, kemudian indah karena pasirnya pasir putih. Ya, di sini sebenarnya juga pasir putih, hanya saja kalau ketika surut. Ketika surut, maka di daerah ini nanti akan terlihat di tepinya merupakan daerah batuan yang dilapisi oleh lumut-lumutan ya. Jadi di sini batuan dan kalau dalam kondisi surut itu ketinggiannya atau kedalamannya sekitar kurang dari lutut kita. Jadi lutut orang dewasa kurang lebih berada di bawah lutut kita. Jadi relatif sangat dangkal. Mari kita berharap, semoga kita berdoa juga, semoga selama kita nanti di sana kita tidak mendapati hujan, kita tidak mendapati pasang yang terlalu tinggi. Semoga dalam kondisi surut sehingga akan memudahkan kita dalam mengambil sampel yang pastinya akan kita analisis untuk tahapan berikutnya, dan semoga di tahun depan kita bisa mempublikasikan temuan kita selama praktikum kita di Pantai Gua Cina hari Sabtu mendatang. Langsung saja, mengapa disebut Pantai Gua Cina? Karena sebagaimana rekan-rekan lihat, di sini memang guanya disebut sebagai Gua Cina, ya. Kemudian bangunannya pun juga didesain sedemikian rupa sehingga terkesan kuat sekali corak Cinanya. Kemudian kalau ini kembali yang tadi saya sampaikan, ini merupakan area yang akan kita gunakan untuk sampling. Teman-teman bisa lihat di sini di tepinya adalah batu-batuan yang ketika surut akan terekspos sehingga akan terlihat oleh rekan-rekan sekalian. Nanti saya akan ada gambar yang lebih jelas tentang bagaimana kondisi permukaan atau tepian daripada pantai Gua Cina kita. Kemudian tujuan KKL kita adalah pertama mengetahui indeks keanekaragaman atau H, kemerataan atau singkat E, kekayaan atau R, kemudian dominansi atau D, jenis dari vertebrata yang akan kita amati yaitu Porifera, Cnidaria, Mollusca, Arthropoda, dan juga Echinodermata yang ditemukan di daerah pantai Gua Cina, Kabupaten Malang. Kemudian kita nanti juga akan membandingkan nilai HERD daripada vertebrata yang kita temukan, yaitu film-film vertebrata yang kita temukan. Berharap kita mendapatkan cukup Porifera, cukup Cnidaria, cukup Mollusca, cukup Arthropoda laut, dan juga cukup Echinodermata dari tiap-tiap zona atau tiap area yang telah ditentukan di daerah pantai Gua Cina, Kabupaten Malang. Kemudian juga mengetahui pengaruh faktor abiotik karena kita nanti juga akan mengukur faktor-faktor abiotik di lokasi di mana kita mengambil sampel, sehingga nanti kita bisa menghubungkan bagaimana hubungan antara faktor-faktor abiotik yang ada di daerah tersebut dengan kelimpahan atau keanekaragaman, keperataan, kekayaan, dan juga dominansi dari hewan-hewan vertebrata yang kita peroleh di daerah pantai Gua Cina, Kabupaten Malang. Jadi kurang lebih tujuan kita adalah ada 3 tujuan sebagaimana tercantum di slide penjelasan semuanya. Kemudian kembali ke gambar. Gambar ini saya peroleh dari salah satu channel YouTube, yaitu Neko Channel. Mungkin rekan-rekan juga nanti bisa mengunjungi kalau ingin melihat dalam bentuk video bagaimana lokasi yang akan kita datangi. Maka sebagaimana tadi yang saya tunjukkan di awal, maka ini merupakan pulau utama yang menjadi pulau yang tadi ada gua Cinanya. Ya. Kemudian di sini ada pulau berikutnya, sehingga lokasi yang kita akan gunakan untuk sampling memang terkesan atau cenderung memiliki ombak yang kecil atau bahkan tidak berombak, terkesan tenang, karena memang diapit oleh 2 pulau, terutama pulau yang terbesar ini yang membuat memecah ombak sehingga ketika ombak menyampai di area yang kita gunakan untuk praktikum atau kuliah kerja lapang relatif sangat kecil atau bahkan sangat tenang. Berbeda dengan yang tadi saya tunjukkan, jadi kalau kita melewati pulau utama tadi, maka area di sini kita lihat ombaknya cukup besar, besar sekali bahkan. Kalau seingat saya tidak boleh berenang karena memang ombaknya terlalu besar dan relatif berbahaya. Ya. Jadi kembali ke topik utama kita, area utama kita yaitu area yang ada di sini diapit oleh dua pulau atau 3 pulau bahkan. Ya. Kalau jadi yang area yang saya tanda merah inilah area yang akan menjadi lokasi sampling kita. Dan untuk sampling kita nanti itu tidak ke arah mendekati mendekati ombak. Jadi kurang lebih mungkin kalau saya ukur kemarin
itu kurang lebih 30 meter dari bibir pantai. Itu nanti maksimal area yang akan kita explore kalau kita gunakan desain yang saya buat nanti, yang saya sampaikan nanti di akhir slide ini. Tapi kalau seandainya besok memang 30 meter itu sudah mencapai mulut ombak, maka kita akan bisa pendekkan, bahkan bisa sampai separuh atau bahkan mungkin maksimal hanya 10 meter dari garis pantai. Yang pasti kita akan menghindari titik pertemuan dengan ombak karena demi keselamatan kita, dan karena tujuan utama kita adalah sampling, maka tidak perlu kita paksakan untuk berada di area yang berombak ya. Kemudian kita zoom lagi, ini merupakan tampilan daripada zona yang akan kita sampling. Jadi lokasi sampling kita adalah memanjang. Jadi seandainya kalau kita ukur dari pulau utama ini, maka kelompok 1 misalkan atau area 1 itu berada 25 meter dari pulau pertama. Kemudian area kedua 25 meter berikutnya dari pulau utama. Kemudian area ketiga ditambah lagi 25 meter dari pulau berikutnya dan seterusnya. Jadi total area pensamplingan kita nanti kurang lebih panjangnya mencapai 115 meter dengan rincian 25 meter pertama untuk area pertama, kemudian kita kasih jarak 5 meter, kemudian area kedua yang juga panjangnya 25 meter, kemudian kita kasih sekat atau berupa area antara yang dengan luas dengan panjang 5 meter, dan kemudian area ketiga 25 meter lagi, kemudian area antara lagi 5 meter lagi, dan terakhir 25 meter terakhir, sehingga kita mendapatkan ada 4 area dengan masing-masing panjangnya adalah 25 meter dengan rincian akan saya tampilkan di slide belakang nanti. Kemudian kalau kita lihat dari sudut yang lain, maka area ini merupakan merupakan area yang akan kita sampling ya. Jadi merupakan area ini, jadi seperti yang tadi saya gambarkan bahwa kalau dari pulau utama ini, maka 25 meter pertama adalah area pertama, 25 meter kedua adalah area kedua, 25 meter ketiga adalah area ketiga, dan 25 meter keempat adalah area yang keempat. Dan seperti yang teman-teman lihat di sini ombaknya cukup besar, jadi ya. Tapi airnya sangat bagus. Kalau kita lihat di sini airnya itu sangat warna hijau toska gitu ya. Atau mungkin saya salah warnanya. Tapi hijaunya ya bagus banget. Jadi insya Allah kalaupun nanti teman-teman sudah capek untuk sampling, bisa sedikit untuk melihat-lihat pantainya sebelum kita pulang. Mungkin ketika makan siang kita bisa makan di area di sekitaran pantai ini untuk melihat betapa indahnya pantai Gua Cina yang akan kita kunjungi untuk praktikum kita. Kemudian kalau kita lihat dari arah yang lebih dekat, maka ini tampilan di zona tadi, ya ini ketika surut, semoga kita bisa mendapatkan area suasana seperti ini, ya. Sangat bagus, sangat dangkal, sehingga memudahkan kita untuk mendapatkan sampel. Ketika saya ke sana pada bulan Mei lalu, ketika ada acara silaturahim halal bihalal, di sana di tempat ini dipenuhi orang mulai dari yang kecil sampai orang dewasa berkumpul memanjang di area ini. Itu membuktikan bahwasanya area ini memang area yang relatif sangat aman. Oleh karena itu kita memilih, saya beruntung, saya berterima kasih kepada tim surveyor yang telah menentukan, telah menyetujui penggunaan Gua Cina sebagai area untuk sampling, yang mana hari ini kita hanya bisa berharap semoga suhu, cuaca dan sebagainya akan sangat mendukung, sangat ideal ketika kita berada di sana. Jadi bisa teman-teman lihat di sini di bagian tepinya itu bukan lagi pantai, bukan lagi pasir putih, karena di sini didominasi oleh batu-batuan besar. Ya, jadi di sini nanti terdapat banyak lumut, jadi hati-hati meskipun dangkal tapi licin, jadi tetap hati-hati. Dan ketika teman-teman nanti masuk ke arah pantai, mohon untuk jangan bergandengan tangan karena tadi bila mana ada yang jatuh, atau kalaupun bergandengan tangan jangan banyak-banyak untuk menghindari jatuh masak. Ya, jadi mungkin 2 orang cukup, dan diharapkan juga kemanapun nanti jangan berada, jangan pernah sendirian, karena selama di lapangan itu kita dilarang untuk sendirian karena itu merupakan standar internasional, harus selalu berpasang-pasangan. Sebagaimana yang sering disampaikan di dunia militer, bahwa kemanapun bahkan ekstrimnya kalau kendati pun kencing itu kita juga harus berpasangan. Jadi standar itulah apa yang harus kita lakukan nanti ketika di lapangan demi keselamatan kita dan demi apapun itu. Ya, jadi kita berada di luar ruangan, sehingga pastinya kita perlu memperhatikan kondisi sebaik mungkin, berbeda dengan bila mana kita sedang berkuliah di dalam ruangan. Ya, ini area kita. Jadi mungkin sedikit saya ulangi lagi, 25 meter pertama adalah area pertama, 25 meter kedua area kedua, 25 meter ketiga area ketiga, dan 25 meter berikutnya adalah area yang keempat, dengan peluang bisa kita ubah bila mana memang jarak tersebut tidak memenuhi untuk lokasi yang kita amati. Ya, bisa jadi besok ada banyak sekali orang pengunjung, maka belum tentu kita bisa menguasai, ya istilahnya menguasai
Karena kalau mungkin hari Sabtu saya berharap tidak terlalu ramai, karena kalau pada hari Minggu, terutama kemarin ketika saya ke sana bulan Mei, itu luar biasa penuh sehingga tidak mungkin kita bisa sampel tanpa mengganggu pengunjung lainnya ya. Dan ini lebih dekat seperti yang tadi saya sampaikan bahwa tampilannya akan semacam ini. Jadi ini batu-batuan yang besar dengan lumut-lumutan sehingga licin. Jadi mohon hati-hati meskipun sangat dangkal harus hati-hati. Teman-teman bisa lihat di sini di daerah yang agak sana itu sudah mulai terlihat ombak. Jadi pastinya kita tidak akan sampai ke daerah sana. Jadi kita fokusnya di daerah yang tenang ini. Ya. Ini lebih dekat, tampilannya adalah seperti ini, lumut yang tadi. Jadi mohon untuk selalu berulang saya ingatkan, hati-hati, hati-hati, hati-hati. Dan syukur-syukur kalau rekan-rekan sekalian ada yang memiliki sepatu lapang, maka pastinya itu akan membuat akan lebih bagus kalau teman-teman bawa, karena lagi-lagi standar internasional kita menuntut untuk membuat seperti itu, karena kita berada di daerah yang berkarang. Kita tidak tahu apakah ada karang yang tajam atau tidak, apakah ada hewan yang berbahaya atau tidak, dan lain sebagainya. Sehingga sangat saya rekomendasikan bagi rekan-rekan sekalian yang memiliki sepatu lapang atau sepatu boot yang mungkin memiliki orang tua yang kerja di sawah, itu bisa digunakan. Kita bisa pinjam mungkin 2 hari karena kita berangkat hari Jumat malam dan sampai di sana Kamis, dan pulang mungkin Sabtu malam, sehingga kita bisa matur kepada orang tua kita, Pak, Bu, minjam sepatunya 2 hari untuk praktikum lapang demi keselamatan anak jenengan semuanya ya. Kemudian kalau ini desain yang akan kita lakukan nanti, kalau di daerah atas ini merupakan daerah pinggiran sungai, daerah pinggiran pantai, maka berarti akan ada area 1, yang mana area 1 nanti akan dikerjakan oleh kelompok 1 dan 2, gabungan kelompok 1 dan kelompok 2 dari kelas A, B, dan C. Kemudian area yang kedua, yaitu yang akan akan dieksplor oleh kelompok 3 dan 4 dari kelas A, B, C. Kemudian area ketiga, yaitu area yang akan dieksplor oleh kelompok 5 dan 6 dari kelas A, B, C. Kemudian juga area keempat yang akan dieksplor oleh kelompok 7 dan 8 dari kelas A, B, C. Dan teman-teman sekalian, pertama saya ingin sampaikan bahwasanya desain ini masih sangat fleksibel. Nanti tolong dirapatkan antara kelas, apakah jenengan lebih suka dengan desain yang saya ajukan ini, atau jenengan ingin area 1 dieksplor oleh kelas A saja, kemudian area 2 dieksplor oleh kelas B saja, dan area ketiga dieksplor oleh kelas C saja, sehingga nanti kita hanya memiliki 3 area untuk sampling. Itu juga saya perbolehkan. Jadi silakan dibahas di internal kelas masing-masing, kemudian disampaikan di panitia. Saya sebagai dosen hanya memberikan desain kegiatan. Untuk eksekusi nanti saya berikan sepenuhnya kepada jenengan semuanya, karena jenengan yang bekerja, yang merasakan bagaimana enjoy atau tidaknya bekerja. Bila mana kalau kerjanya hanya dengan kelas A, khusus A saja, B saja, C saja, itu membuat jenengan bisa bekerja dengan nyaman, pastinya akan berdampak pada kelangsungan kegiatan penelitian atau praktikum. Maka saya pun juga sangat mendukung rencana itu ya. Jadi silakan untuk dimodifikasi sedemikian rupa. Tapi kalau seandainya mengikuti desain yang saya ajukan adalah semacam ini. Pertama, kegiatan pertama yang akan kita kerjakan adalah membuat garis transek. Jadi garis transek ini kalau kita ukur dari garis pantai, itu mungkin kurang lebih amannya sekitar 12 meter atau bahkan 15 meter dari bibir pantai. Jadi kalau ini tepi pantai, kita ukur sekitar 15 meter, baru kita buat garis transek yang pertama. Jadi ini adalah garis transek yang pertama dengan panjangnya masing-masing adalah 25 meter. Lagi-lagi ini hanya berlaku bila mana total area yang akan bisa kita jangkau adalah 100 meter. Dengan asumsi area yang kita jangkau hanyalah area pantai yang tidak berombak, area pantai yang dangkal, area pantai yang tidak berbahaya. Ya, jadi ini adalah disclaimer dari rencana ini. Ya. Jadi misalkan ternyata area yang bisa kita explore itu hanya sekitar 50 meter, ya maka berarti rencana ini bisa kita ubah. Misalkan tadi kalau menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok A, kelas A, kelompok B, kelas B, kelompok C, kelas C, maka kita bisa ubah menjadi 10 meter, 10 meter, 10 meter. Ya, atau bahkan bisa juga kita persempit menjadi 5 meter, 5 meter, 5 meter, 5 meter. Jadi sangat-sangat kita sesuaikan, sangat-sangat bergantung pada bagaimana kondisi di lapangan nantinya atau kondisi di pantai Gua Cina nantinya. Tapi untuk keperluan briefing saat ini, maka bila mana ini 25 meter, 25 meter, 25 meter, 25 meter, dengan jarak antaranya adalah 5 meter. Ya. Mengapa kalau 5 meter jarak antaranya? Dengan asumsi bahwa dengan jarak antara 5 meter ini, bila mana terjadi pergerakan rekan-rekan sekalian di area pertama, itu tidak sampai mengganggu hewan-hewan yang ada di area yang kedua.
Begitu pula sebaliknya, area kedua tidak mengganggu area pertama, dan seterusnya untuk area ketiga dan area keempat. Sehingga dengan desain semacam ini, saya berharap kita bisa benar-benar mensampling hewan-hewan laut vertebrata khususnya yang berada di masing-masing area dengan sangat reliable ya. Jadi kita kurangi kemungkinan adanya gangguan dari kelompok lain. Semoga masing-masing area bisa mendapatkan sampel yang cukup bagus tanpa khawatir. Jadi jangan khawatir karena ini juga merupakan perulangan rekan-rekan sekalian. Jadi misalkan nanti di kelompok A didapatkan sampel yang sedikit, kelompok B sedikit, tapi kelompok C dan D mendapatkan sampel yang banyak, maka itu juga bukan masalah. Karena pada akhirnya nanti yang akan kita gunakan adalah data kompilasi, data semuanya. Meskipun nanti untuk laporan, untuk publikasi di tahun depan, di konferensi internasional yang insya Allah kita rencanakan, nanti akan kita pecah-pecah kembali, karena nanti kita fokus kepada Porifera dan Cnidaria saja, kemudian Mollusca saja, kemudian pada Echilodermata saja, atau pada Arthropoda saja. Itu pada akhirnya nanti akan kita pisah-pisah. Tapi sebagai data keseluruhan, maka jangan khawatir bila nanti ada mungkin area yang tidak memiliki banyak sampel. Ya, itulah namanya praktikum lapang. Tidak selalu kita dapatkan sampel yang banyak, dan belum tentu juga sampel yang banyak itu juga bagus. Ya, intinya mari kita mengambil sampel dengan jujur. Kalau memang kita dapatkan sampel yang sedikit, ya kita tulis sedikit. Kalau sampelnya banyak, ya kita tulis banyak. Ya. Jadi pertama ini adalah membuat transek garis dengan panjang 25 meter, kemudian dengan jarak di antara dua kelompok dua area adalah 5 meter. Kemudian ini nantinya akan digunakan untuk area sampling pertama oleh kelompok pertama, ya, atau oleh kelas A atau whatever nanti pembagian kelompoknya, pembagian samplingnya. Yang pasti untuk kelompok A nanti akan sampling di seperti ini. Ya, jadi contoh ya dengan desain yang saya buat. Maka nanti berarti kelompok 1 dan kelompok 2 dari kelas A akan sampling di daerah ini. Begitu pula kelompok 3 dan 4 dari kelas A sampling daerah ini. Kemudian kelompok 5 dan 6 dari kelas A akan sampling daerah ini, dan kelompok 7 dan kelompok 8 dari kelas A akan sampling daerah ini. Ya. Gampangannya adalah teman-teman nanti akan membawa mungkin saringan, mungkin sero, mungkin wakul, atau mungkin nanti kalau ada sweeping net dari laboratorium, teman-teman nanti tinggal berjalan mengikuti garis ya dari ujung satu, misalkan ujung sini ke ujung sini. Jadi kalau kita anggap arah start adalah dari arah pulau utamanya tadi, maka teman-teman tinggal berjalan ya sambil membawa tadi alat sampling atau sweeping net. Kemudian nanti akan kita lihat apa saja hewan vertebrata yang tertangkap. Untuk kemudian kita pindah ke toples plastik, atau kalau tidak ada kita bisa gunakan botol air mineral. Yang terpenting adalah masing-masing tempat ini, masing-masing tempat atau area sampling ini kita simpan di satu wadah terpisah dan kita label. Ya, jadi itu nanti akan kita kerjakan. Jadi kalau misalkan ini ada 4 area, maka berarti akan ada 4 botol air mineral yang kita gunakan untuk menyimpan masing-masing sampelnya. Ingat, untuk sampel dari kelompok A. Kemudian berikutnya kita bergeser ke arah yang lebih dekat ke garis pantai, dan juga bergeser ke arah yang lebih dekat ke pantai, ke laut ya. 5 meter ya, dengan asumsi kita akan membuat ini area untuk sampling kelompok B atau kelas B ya. Jadi di sini nanti area ini kita buat lagi sama-sama 25 meter. Jadi kalau gampangannya seperti ini teman-teman. Untuk 25 meter ini kita tandai dengan tali rafia. Tali rafia, kalau teman-teman nanti bisa menemukan pasak dengan ukuran sekitar 1 meter, ya berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pasak. Kalau tidak ada pasak, maka teman-teman bisa menggunakan orang, ya, anggota kelompok. Itu 2 orang di sebelah kiri, 2 orang di sebelah kanan, dengan asumsi bahwa 1 orang memegangi rafia, 1 orangnya menjaga, 1 orang memegangi rafia, 1 orangnya menjaga, sehingga 2 orang di kanan, 2 orang di kiri. Kemudian nanti sisanya akan mensampling. Ya, jadi tali rafia dipegang kanan kiri untuk menjadi pembatas atau menjadi garis transeknya. Dan untuk samplernya atau untuk anggota kelompok yang menyampling itu nanti tinggal berjalan dari ujung kiri ke ujung kanan sambil berharap menemukan sampel yang relevan. Kemudian juga ini untuk kelompok 1 dan 2 dari kelas B. Jadi area yang berwarna hijau ini berarti area sampling untuk kelompok 1 dan 2 dari kelas B. Kemudian di sini yang kedua, ini kita balik, kenapa? Dengan harapan bahwasanya ketika ada gerakan di sini tidak terjadi gangguan di sini, sehingga saya balik-balik ya. Jadi saya seling-seling ya. Jadi di sini area hijau ini adalah untuk area kelompok 3 dan 4 kelas B ya. Tapi kalau nanti rekan-rekan sekalian misalkan ingin, Pak, saya kepingin samplingnya di tempat yang sama, Pak, biar sejajar, monggo ya. Intinya tidak masalah, karena toh juga sudah saya buat jarak 5 meter, sehingga kalaupun teman-teman nanti sampling
di arah sini itu juga boleh ya. Jadi silakan rekan-rekan sekalian bisa kita modifikasi sedemikian rupa. Yang penting kita punya banyak lokasi yang bisa disampling. Dengan itu kita punya cukup banyak perulangan sehingga data yang kita peroleh nanti cukup relevan dan reliable untuk mengatakan bahwasanya kita mensampling pantai Goa Cina di daerah pantainya. Ya, tadi sudah jelas kita perlihatkan bagaimana tampilan daripada lokasi yang akan kita peroleh. Jadi untuk publikasi di masa mendatang pun kita sudah bisa menjelaskan di mana lokasi yang kita sampel, di mana kita sebut pantai Goa Cina, maka itulah yang kita sebut pantai Goa Cina ya tadi ya, daerah yang diapit oleh dua pulau tadi. Intinya kelompok dari kelas B itu bisa mensampling daerah ini. Kemudian berikutnya kita akan sampling yang ketiga kalinya untuk kelompok dari kelas C. Ya, jadi kelompok kelas C, kelompok 1 2 dari kelas C, kelompok 3 4 dari kelas C, kelompok 5 6 dari kelas C, kelompok 7 8 dari kelas C. Ya. Lagi-lagi seandainya area ini mau dipindah ke tepi semuanya diperbolehkan. Ya, kami persilakan karena mungkin Pak, ternyata Pak setelah 10 meter itu pantainya sudah berombak tinggi. Baik, ya, maka dalam kondisi seperti itu, maka kita sudah otomatis harus mengubah rencana ini menjadi semuanya ada di tepi dalam rangka untuk keselamatan kita. Karena itulah tujuan utama kita praktikum 8 kali ini. Kemudian, ya teman-teman sekalian, maka ini merupakan area C, ya saya ulangi lagi, ini merupakan area C. Kemudian kita akan menggunakan metode yang kedua. Jadi yang tadi saya tunjukkan itu metode namanya metode transect garis atau line transect. Sekarang kita akan menggunakan metode kuadrat. Jadi dua metode yang berbeda ini kita gunakan dalam rangka untuk membandingkan nanti apakah metode satu lebih efektif untuk digunakan di pantai Goa Cina. Ya, meskipun kita nanti tidak bisa mengeneralisir, tapi kita bisa bilang bahwasanya misalkan nanti ternyata metode transect itu lebih efektif digunakan untuk meneliti atau mengidentifikasi atau mengukur atau menganalisa keanekaragaman spesies porifera atau nidharia atau arthropoda atau moluska di pantai Goa Cina di semester kedua, karena saat ini kan semester kedua ya, jadi itu perlu kita tulis di judul kita nanti. Jangan sampai kita nanti miss conclusion, jangan sampai kita salah membuat kesimpulan karena saat ini kita bekerja atau kita akan mengambil sampel nanti di semester kedua yaitu di bulan November, sehingga kita harus menulis sedemikian rupa di judul kita. Tidak perlu kita cantumkan Novembernya karena terlalu panjang, cukup kita tulis semester kedua. Tapi seandainya nanti pun kita perlu mencantumkan Novembernya, maka tidak perlu dipusingkan. Kita tinggal melakukan itu. Kemudian metode yang kedua itu metode kuadran. Ya berarti kuadrat, teman-teman nanti tinggal membuat kuadrat. Jadi kalau di desain saya adalah 5 meter, 5 meter, 5 meter, 5 meter sisinya, sehingga nanti teman-teman membuat seperti kolam ya dengan area seluas 25 meter persegi. Lagi-lagi area ini kita batasi menggunakan menggunakan rafia. Jadi kalau gampangannya di sini dua orang di sudut 1, dua orang sudut 2, dua orang sudut 3, dua orang sudut 4 dengan masing-masing membawa tali rafia, sehingga nanti kita akan membuat area di tengah-tengah yaitu area seluas 25 meter persegi. Dan untuk kuadrat yang pertama itu digunakan sampling untuk kelas A yaitu kelompok 1 2 dari kelas A. Kemudian area B atau kuadrat B akan digunakan oleh kelompok 1 dan 2 dari kelas B. Kemudian area yang saya label dengan C ini akan digunakan oleh kelompok 1 dan 2 dari kelas C. Ya. Dan jarak antar dua kuadrat itu adalah juga sama-sama 5 meter. Ya, jadi total 25 meter. 5 meter tambah 5 meter jarak antara, 5 meter lagi kedua, 5 meter jarak antara sehingga 5, 5, 5, 5, 5 total 25 meter. Jadi sepanjang area transect garis kita ya. Jadi kemudian hal semacam ini yang sama juga dilakukan oleh semua area, sehingga semua area itu kita akan sampling 6 kali dengan rincian 3 kali menggunakan metode transect garis, 3 kali menggunakan metode kuadrat. Dan kedua metode ini nanti akan kita tampilkan atau akan kita publikasikan secara terpisah ya. Sehingga kita nanti akan mendapatkan judul yang banyak, sehingga nanti akan semakin banyak di antara jenengan semuanya yang bisa presentasi sebagai presenter, karena satu kelompok hanya diwakili satu presenter. Kalau kita mengumpulkan satu judul atau sedikit judul, maka sangat tidak ideal karena akan banyak yang tidak berkesempatan untuk berpresentasi. Tujuan kita konferensi adalah untuk melatih presentasi rekan-rekan sekalian sebelum nanti rekan-rekan sekalian bisa bisa di sidang skripsi. Oleh karena itu perlu kita latih, dan tahun depan rekan-rekan insya Allah semester
5. Jadi sangat berharap semester 5 rekan-rekan sudah punya kesempatan untuk presentasi di konferensi internasional sehingga jam terbangnya semakin meningkat sehingga ketika ujian skripsi teman-teman sudah lebih tenang. Nah, secara total berarti kita punya 25 tambah 5 tambah 25 tambah 5 tambah 25 tambah 5 tambah 25 sehingga total adalah 115 meter dan seperti yang saya sampaikan tadi panjang area sampling ini sangat berpotensi untuk kita susutkan terlebih sangat bergantung pada bagaimana kondisi di lapangan pada hari H pelaksanaan KKL kita nantinya. Kurang lebih seperti ini tentang garis transek, berbeda dalam hal ke luasnya. Jadi kalau idealnya kita bikin 5 meter ya jarak antara transek yang pertama tadi misalkan kita buat ini transek pertama yang akan dibuat oleh kelas A atau kelompok A. Maka jarak antara transek yang pertama dengan transek yang kedua adalah 5 meter. Tapi bila mana tadi tidak memenuhi tidak bisa dilakukan di lapangan nanti, maka kita buat garis 1 meter pun ini juga tidak masalah. Jadi transek pertama, transek kedua, transek ketiga itu pun juga cukup. Hanya saja bedanya di sini teman-teman lihat pantai di sini pantai berpasir, sedangkan pantai tempat kita seingat saya itu adalah pantai yang berbatu, ya berbatu kecil berkarang-karang, sehingga pastinya kita nanti akan mendapati kondisi yang berbeda dengan apa yang terlihat di sini. Dan juga pantainya berair, ya pantainya tadi berair selutut sehingga kita memerlukan pasak atau ranting yang lebih panjang daripada yang terlihat di sini, ya karena kita sesuaikan dengan kondisi lapangan kita. Kalau kuadrat, ya kuadrat bisa menggunakan pipa paralon semacam ini, tapi ini pastinya akan relatif lebih mahal. Oleh karena itu, saya sarankan tadi kita menggunakan tata rafia dengan bantuan orang atau syukur-syukur kalau kita punya pasak, maka tepi-tepinya atau sudut-sudutnya kita menggunakan pasak yang kita siapkan tadi. Ya. Kita tidak perlu menggunakan pasak banyak-banyak karena kita bisa gunakan secara bergilir ya karena kita tadi ada kelompok yang menggunakan transek, ada kelompok yang menggunakan kuadrat. Jadi misalkan seperti ini, ketika kelompok lain menggunakan transek, maka kelompok lainnya bisa mengukur menggunakan metode kuadrat sehingga kuadrat yang kita perlukan atau pasak yang kita perlukan tidak perlu banyak ya. Jadi kita bisa menggunakan sistem pergantian. Jadi mohon nanti untuk bisa disesuaikan di rapat antar kelompok atau di rapat internal panitia atau di rapat internal kelas ya. Silakan ditentukan sendiri berapa jumlah yang diperlukan. Kalau saya idealnya adalah satu kelompok memiliki minimal 2 sampai 6 pasak ya, kemudian dengan rafia yang minimal 30 meter. Tapi kalau misalkan teman-teman keberatan ya sehingga nanti 4 kelompok berarti kita memiliki berapa? 8 sampai 24 pasak. Tapi bila memberatkan, saya serahkan kepada dengan semuanya bagaimana cara untuk mensiasati nanti ketika di lapangan nanti. Mohon diperhatikan waktu kita hanya 2 jam selama di sana sehingga nanti tolong diukur kira-kira berapa pasak yang diperlukan untuk mengejar waktu yang tersedia tadi ya. Dan ini yang tadi saya sebutkan sebagai sweeping net atau insect net atau jaring serangga ya atau jaring sampling ikan. Ya kalau kita nanti lab besok insya Allah koordinasi dengan pihak asisten. Semoga lab kita memiliki alat semacam ini. Kalau kita memiliki alat semacam ini, maka kita akan meminjam dari laboratorium kita. Tapi bila mana tidak ada, maka teman-teman bisa menggunakan yang tadi saya sebutkan alternatifnya, bisa menggunakan sero, bisa menggunakan saringan, ya bisa menggunakan jaring pembersih kolam, bisa menggunakan jaring apapun itu yang sekiranya bisa digunakan untuk mengambil sampel. Dan mohon diperhatikan bahwasanya kemungkinan lokasi pantai kita itu konturnya atau fiturnya atau profilnya bukan berpasir seperti yang teman-teman lihat di gambar ini karena di gambar ini saya hanya ingin menampilkan bagaimana cara kita membuat garis transek. Tapi yang ingin saya tekankan besok kemungkinan ada berbatu berkarang sehingga diperlukan jaring yang agak kuat. Oleh karena itu kalau misalkan nanti jaring yang dari lab takut rusak, kita bisa menggunakan tadi wakul. Jadi kalau wakul rusak kan kita tidak terlalu desperate ya, tidak terlalu rugi ya. Jadi mohon itu nanti disiapkan. Jadi mungkin seperti ini perairannya, maksudnya berairnya hanya saja air kita lebih jernih ya, sangat jernih sekali sehingga teman-teman bisa melihat bagaimana warna kaki dengan semuanya sehingga dengan harapan kita bisa melihat bagaimana sampel yang akan kita ambil. Jadi cukup sebenarnya kita bisa mengamati dengan menggunakan mata kita bisa tahu oh ini ada hewan yang bisa kita sampling. Tapi dalam rangka untuk akurasi dan reliabilitas penelitian kita tidak boleh bias. Jadi teman-teman harus menggerakkan jaring net atau serokan tadi atau wakul tadi di sepanjang garis transek tanpa dipilah-pilah ya. Jadi tidak boleh bias. Jadi ini alternatif yang kita gunakan. Jangan beli, saran saya jangan membeli karena kalau kita hanya gunakan satu kali ya. Oleh karena itu jangan beli. Mari kita usahakan untuk meminjam dulu, meminjam ke teman-teman kos, meminjam ke ibu kos, meminjam ke ibu sama ayah di rumah,
Baru kalau sudah mentok tidak ada dan di lab pun tidak ada yang proper kita gunakan tadi, maka baru silakan untuk membeli. Tapi membeli yang sedikit saja karena hanya untuk satu kali di KKL nanti ya. Atau kalau nanti rekan-rekan sekalian berminat untuk mendonasikan untuk kelompok kelas-kelas angkatan berikutnya di tahun mendatang, maka insya Allah bisa dititipkan di laboratorium sebagai inventaris kalau itu memungkinkan. Tapi sangat-sangat tidak saya rekomendasikan untuk membeli karena tujuan kita hanyalah untuk sampling, jadi mohon untuk tidak membeli ya. Kalau wakul, usahakan wakulnya yang sama karena supaya kita nanti akan memudahkan menyampaikan ketika publikasi bahwa alat sampling yang kita gunakan adalah semacam ini, semua kelompok menggunakan alat sampling yang seragam. Kemudian setelah kita tadi menggerakkan sepanjang garis transek tadi, maka semua hewan everettata yang tertangkap kita pindahkan ke toples atau ke botol air mineral. Kemudian kita label dan kita sudah mendapatkan sampel yang akan kita analisis di laboratorium kita nantinya ya. Dan tentunya di dalam ini kita berikan larutan pengawet sehingga kita bisa mendapatkan hewan-hewan yang kita tangkap tadi bisa awet ya. Pastinya mereka akan mati, tapi ketika mereka mati tidak sampai ada pembusukan karena kita beri awetan. Saya kurang tahu awetan apa yang digunakan di kampus kita, mungkin formalin, mungkin alkohol. Bila mana memang kita bisa meminta dari laboratorium itu cukup bagus. Karena kalau kita harus membeli formalin ataupun alkohol dari luar, mungkin memerlukan izin tertentu ya. Mungkin alkohol lebih mudah untuk kita dapatkan, alkohol 70%, tapi kalau harus formalin, maka nanti besok biar asisten untuk menanyakan ke pihak lab bagaimana mekanisme yang bisa digunakan untuk mendapatkan larutan pengawet untuk hewan yang kita sampling ini. Kemudian fokus pengamatan kita besok adalah kita fokus pada 5 film, yaitu film pertama Porifera dan Cnidaria. Mungkin saja kita nggak akan dapatkan banyak ya, mungkin juga kita akan sulit mendapatkan yang masih hidup, tapi berharap ya karena kita pernah kemarin ketika saya di sana saya lihat ada yang mendapatkan bintang laut ya, jadi mohon nanti moga-moga ada. Tapi kalau kita Porifera dan Cnidaria relatif sangat sedikit jumlahnya, tapi mari kita jangan pernah capek berdoa semoga kita dapatkan cukup sampel ya. Moluska juga, Arthropoda laut juga, dan Echinodermata. Jadi Porifera, Cnidaria, Moluska, Arthropoda, dan Echinodermata. Ada 5. Akan tetapi karena Porifera dan Cnidaria mungkin tidak banyak, saya satukan ya. Tapi jangan khawatir, toh nanti kita akan bagi rata sehingga nanti masing-masing kelompok itu bisa terlibat di konferensi. Harapan saya jangan khawatir masalah biaya karena nanti Hamfaro akan mengcover biaya pendaftaran untuk konferensinya. Jadi teman-teman tetap fokus untuk mendapatkan sampel saja, untuk fokus menulis, kemudian nanti untuk masalah biaya konferensi akan disediakan oleh Hamfaro dan rekan-rekan cukup fokus dengan kegiatan teman-teman sekalian tanpa perlu harus mengkhawatirkan masalah pembiayaan. Kemudian area samplingnya berarti tadi saya sampaikan bahwa untuk line transect kita punya 25 meter. Ya, kemudian untuk kuadrat pertama ya, kita punya 25 meter persegi, kuadrat kedua kita punya 25 meter persegi, dan kuadrat ketiga kita punya 25 meter persegi yang ketiga ya, jadi ini area pengamatan kita nantinya. Dan ini beberapa draft judul yang saya rekomendasikan untuk nanti kita gunakan sehingga setiap kelompok gabungan itu bisa menjadi perwakilan presentasi. Karena kalau membuat karya ilmiah dengan jumlah peserta, dengan jumlah autor, jumlah penulis yang terlalu banyak, itu sepertinya di Indonesia belum umum. Meskipun kalau di dunia sana, di luar sana, itu menulis paper atau karya ilmiah dengan jumlah penulis yang puluhan, itu bagus, boleh biasa. Khususnya untuk paper-paper yang melibatkan konsorsium dari berbagai macam negara, itu sudah umum. Tapi kalau di Indonesia itu masih relatif sangat jarang. Oleh karena itu, saya tawarkan ada 4-8 judul yang nanti bisa kita gunakan untuk judul kita ketika kita mendaftar untuk mengikuti konferensi internasional mungkin di Malang, atau mungkin di Solo, atau mungkin bahkan di Jakarta. Kita sesuaikan dengan budget rekan-rekan sekalian, karena dari pihak Hamfaro hanya menyediakan dana untuk mendaftar konferensi. Ya, jadi kalau saya tidak salah ingat, pendaftaran per kelompok untuk mengikuti konferensi adalah sekitar 500.000 juta. Berarti kalau 8 kelompok, berarti Hamfaro akan mendanai sekitar 4 juta untuk mengikuti konferensi yang akan rekan-rekan sekalian ikuti. Oleh karena itu, seandainya teman-teman nanti memilih, Pak, kami ingin konferensi di Jakarta, Pak, kami ingin konferensi di konferensi internasional di Jogja, maka kami hanya bisa mendanai biaya pendaftaran, tapi tidak bisa mendanai dana untuk akomodasi, untuk transportasi, dan lain sebagainya. Ya. Bahkan kalau misalkan ikut konferensi nasional misalkan di UIN Malang, itu penginapan kami pun insya Allah juga bisa menyediakan, meskipun standar penginapannya standar pesantren ya. Jadi jangan berharap standar bintang 3 atau bintang 4, tapi kalau standar pesantren insya Allah kita bisa menyediakan.
Jadi misalkan ini draft pertama yang saya tawarkan, itu misalkan eksplorasi dan identifikasi hewan dari filum porifera dan nidaria di ekosistem Pantai Gua Cina, Kabupaten Malang di semester kedua tahun 2023 dengan pendekatan translate garis atau line translate. Kemudian judul yang kedua, keanekaragaman moluska dan pola distribusi moluska di habitat Pantai Gua Cina, Kabupaten Malang di semester kedua tahun 2023 dengan menggunakan metode translate garis. Jadi ini semua judul menggunakan metode translate garis. Kemudian kelompok 5 dan 6, kajian keanekaragaman antropoda laut di lingkungan Pantai Gua Cina, Kabupaten Malang di semester kedua tahun 2023 menggunakan pendekatan translate garis dan sebagainya. Dengan metode seperti ini, dengan draft seperti ini, jika teman-teman setuju, maka kelompok 1 dan 2, ya dari kelas ABC berarti sebenarnya 6 kelompok, itu bisa punya satu judul. Berarti 6 kelompok berarti berapa? 18 orang. Oke lah, masih masuk akal. Ya. Atau kalau misalkan nanti kita bagi, ya kita bagi misalkan 8 orang, itu judulnya pakai metode translate. Dan 8 orang yang berikutnya, atau berapa? 12 orang yang kedua, ya itu kita menggunakan judul ini menggunakan metode kuadrat. Jadi misalkan ini, eksplorasi porifera dan nidaria di Pantai Gua Cina Kabupaten Malang di semester kedua tahun 2023 menggunakan metode kuadrat. Berbeda dengan yang tadi menggunakan metode transect, kalau sekarang menggunakan metode kuadrat. Jadi seandainya kan satu area itu akan dieksplor oleh kelompok 1 dan 2 dari 2 kelompok, dari kelas A, B, C berarti ada 3 kelas. Berarti 2 kali 3, 6 kelompok. Berarti ada 6 kelompok per area. Dengan asumsi satu kelompok itu ada 4 mahasiswa dan mahasiswi, berarti 4 kali 6 itu adalah berapa? 24. 24 orang. Maka kalau 24 orang itu kita bagi 12. 12 dengan judul yang pertama, metode translate garis, 12 berikutnya dengan metode kuadrat, maka itu cukup untuk kita bisa mengirim 8 judul dengan masing-masing judul dipinggul oleh 8 menjadi tanggungan daripada 12 orang atau 11 orang atau mungkin 10 orang bila mana ada anggota kelompok yang berjumlah cuma 3 mahasiswa atau mahasiswa. Ya, tapi mohon maaf ya. Tapi kurang lebih inilah rencana yang sudah saya susun untuk rekan-rekan sekalian bila mana nanti ingin tahun depan berangkat ke konferensi. Tapi bila mana tidak ingin berangkat ke konferensi, cukup untuk menjadi laporan saja, ya monggo. Tapi kalau bagi saya, teman-teman itu nanti sudah kerja keras. Berangkat ke pantai itu capek. Berangkat malam di bis capek, nyampe ke sana capek, makan di sana memang enak karena capek tadi ya. Tapi nanti pulang kerja di sana pun capek sekali, pulang capek sekali, masih nanti harus kerja di lab untuk identifikasi, capek lagi, untuk nulis laporan capek lagi. Maka sangat mubazir bila mana kecapean teman-teman yang teman-teman peroleh nanti itu tidak langsung diteruskan sampai ke paper ya. Jadi mari kita niatkan bagi yang mau saja ya. Kalau ada yang tidak mau, monggo, ini sifatnya sunnah ya, tidak diwajibkan, tidak akan mempengaruhi nilai jenengan juga nanti di akhir semester. Tapi kalau ada yang berkenan, maka monggo silakan untuk menyampaikan ke ketua kelasnya atau menyampaikan ke PJ mata kuliahnya. Misalkan kalau di kelas A ke Mbak Nadia, ke kelas B ke Mbak Ratna, ke kelas C ke Muhammad, Mas Muhammad Iza ya. Jadi silakan nanti untuk kita segera rumuskan, segera rencanakan eksekusinya bagaimana untuk menuju konferensi internasional di tahun mendatang. Minimal teman-teman akan dapat pengalaman yang sangat berharga ya. Berikutnya alat yang dibutuhkan ya, tadi yang saya sampaikan kita butuh pasak, tongkat kayu dengan panjang 100 cm. Tapi kalau nggak ada, kita bisa menggunakan tenaga manusia seperti yang tadi saya sampaikan. Meteran kalau ada yang panjang sekali, alhamdulillah. Tapi kalau nggak ada, bisa yang mungkin meteran jahit biasa, tapi yang usahakan lebih daripada 25 meter ya. Jahit mungkin nggak ada ya, mesin meteran tukang ya. Kemudian tali rafia ya, atau kalau mungkin nggak punya meteran, kita bisa gunakan tali rafia yang sudah diukur sedari awal, yaitu ukurannya kurang lebih 25 meter atau 30 meter, atau nanti juga kita punya tali rafia kedua dengan ukuran 5 meter. Jadi mari kita siapkan sedari awal rafianya dengan ukuran yang tadi kita sepakati. Pinset, ini pinset itu untuk memegang sampel. Tadi kalau misalkan di gambar yang tadi ditampilkan menggunakan tangan ya, tapi mari kita usahakan menggunakan pinset, jangan sampai kita menyentuh sampel dengan langsung, karena nanti kita juga usahakan juga memiliki menggunakan ini sarung tangan yang tebal ya. Tidak perlu semuanya menggunakan sarung tangan, cukup nanti anggota yang memang ditugaskan untuk mengambil sampel. Saya mungkin ada beberapa di antara jenengan anggota kelompok yang tidak berani mengambil hewan nanti, oleh karena itu tidak perlu semuanya, cukup beberapa saja yang berani saja. Jangan memaksa teman-teman yang tidak berani untuk menyentuh, karena tidak perlu memaksa, jangan sampai menimbulkan trauma.
mari kita hormati masing-masing. Setiap orang punya kelebihan, setiap orang punya kekurangan, jadi tidak perlu dipaksa. Jadi kalau seandainya nanti beliau ada beberapa orang yang tidak berani untuk masuk ke laut, tidak ke pantai, tidak berani untuk menyentuh sampel, maka mari kita bagi tugas. Mungkin yang bersangkutan bisa untuk mencari literatur, bisa untuk yang lain dan sebagainya dan lain sebagainya. Jadi mari kita bagi tugas sebagaimana kemampuan kita. Kemudian papan dada dan penggaris ini diperlukan bila mana setiap kali kegiatan lapang pasti ini diperlukan untuk memudahkan teman-teman mencatat. Tapi kalau seandainya teman-teman nanti tidak punya, tapi sudah bisa menjamin bahwa Pak nanti saya bisa nulis di punggungnya teman saya, monggo ya. Tapi intinya dengan adanya papan dada itu akan lebih memudahkan juga ya. Tapi saya berharap di lab kita mungkin ada ya, karena biasanya di lab-lab terutama lab-lab ekologi itu ada ya, terutama ini merupakan inventaris dasar. Jadi semoga ada besok monggo untuk koordinasi dengan Mas Iqbal supaya nanti Mas Iqbal bisa berkoordinasi dengan laboratorium. Toples plastik besar ini bisa digantikan dengan botol mineral kalau tidak ada, atau kalau teman-teman punya gelas bekas es teh ya, itu juga bisa. Intinya gunakanlah secukupnya, seadanya ya, tidak perlu membeli. Teman-teman sudah keluar uang banyak untuk membayar biaya transportasi, biaya konsumsi dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai menambah biaya tambahan, karena lagi-lagi biaya tambahan kita pasti dari orang tua kita. Jadi mohon untuk tidak menambah biaya bagi mereka, sehingga mari kita cari sampah-sampah yang ada di sekitar kita ya. Tadi misalkan botol air mineral, mungkin di teman kos kita masih ada yang menyimpan, belum sempat membuang, silakan diambil. Atau yang punya toples silakan, atau yang punya botol sele silakan digunakan. Jadi apapun itu yang bisa digunakan untuk menyimpan sampel, maka mari kita gunakan. Hanya saja kita butuh sekitar tadi berapa? 6, satu area ada 6, berarti kita butuh 6 wadah untuk satu area. 6 kali 4 area berarti kita membutuhkan 24 wadah ya. Jadi itu kita perlukan. Atau kalau misalkan worst case kita nggak punya wadah, kita bisa gunakan plastik ya. Plastik biasa, kantong plastik besar, kantong plastik yang transparan itu mungkin kita bisa beli yang mungkin 1 kiloan atau 2 kiloan kita beli untuk menyimpan sampel dari masing-masing area, sehingga nanti kita bisa masukkan sampel kita, hewan sampel kita label. Baru nanti di lab kita identifikasi, baru kita bisa pisahkan mana yang termasuk porifera, mana yang termasuk Cnidaria, mana yang termasuk Arthropoda, mana yang termasuk Mollusca, dan mana yang termasuk Echinodermata. Kresek pastinya untuk memudahkan teman-teman sekalian untuk mengumpulkan banyak wadah tadi. Kemudian juga termasuk kalau nanti seandainya nun sewu di base ada yang mual atau nanti kita membuang sampah, jadi harapan saya jangan meninggalkan sampah sedikit pun di sana, di tempat pantainya. Di sana banyak tempat sampah seingat saya, jadi mari kita buang semuanya di tempat sampah. Oleh karena itu dari lokasi kita kegiatan sampai ke tempat sampah, mari kita simpan di kresek secara terorganisir. Kemudian untuk sarung tangan, saya sarankan yang tebal. Ini tadi saya lihat harganya kurang lebih 10.000, 11.000 ya. Atau mungkin kalau teman-teman pernah lihat ada sarung tangan yang digunakan untuk ngepel ya, ngepel di kamar mandi ya. Karena biasanya kita mengepelnya menggunakan zat kimia, misalkan menggunakan kayak Wipol dan sebagainya, maka itu berbahaya bagi kulit kita, bisa iritasi. Maka hal yang sama juga bisa kita terapkan di besok ya. Teman-teman kalau punya sarung tangan semacam itu silahkan digunakan. Atau mungkin ada teman-teman yang punya sarung tangan cuci piring ya, seperti yang seperti ini ya. Biasanya kalau mbak-mbak cuci piring itu menggunakan sarung tangan juga, yang takut tangannya kasar menggunakan sarung tangan cuci piring boleh. Atau menggunakan tadi sarung tangan yang untuk ngepel kamar mandi boleh. Atau kalaupun beli baru boleh, tapi tidak semua anggota kelompok perlu menggunakan ini. Cukup nanti beberapa anggota kelompok per area yang memang ditugaskan untuk menyentuh sampel ya. Lagi-lagi jangan memaksa rekan-rekan yang lain yang mungkin takut untuk menyentuh ya. Tapi kalau memang yang takut tadi mau belajar, maka silakan disupport, karena ini kesempatan kita untuk menghilangkan trauma-trauma di masa lalu ya. Kemudian kantong plastik bening ya tadi untuk menyimpan wadah. Kalau kita nggak punya toples, kita nggak punya botol jam, botol sele, atau kalau kita nggak punya air mineral, botol bekas air mineral, maka kita bisa menggunakan kantong plastik bening. Nanti kemudian kita tutup, kita isi dengan larutan-larutan pengawet ya. Hanya saja kan kalau menggunakan plastik kan berbahaya, takutnya bocor. Oleh karena itu nanti kalau memang menggunakan plastik seperti ini, mohon nanti kita siapkan wadah yang besar, misalkan 1 ember gitu ya, sehingga nanti ketika di base itu aman, terlokalisir di satu tempat, sehingga kalaupun ada benturan-benturan tidak sampai keluar airnya. Kalau apalagi kalau formalin, maka formalin itu juga bisa berbahaya bila mana kita hirup ya. Oleh karena itu mari kita rencanakan sedemikian rupa. Karet gelang, kalau kita menggunakan plastik bening maka pasti kita memerlukan karet gelang untuk merekatkannya. Jadi mohon nanti dikondisikan. Mungkin yang paling mudah di antara semua tadi pastinya karet gelang dan plastik bening ya.
Kamera kita bisa menggunakan kamera smartphone, tapi kamera nanti mari kita gunakan di tepi pantai saja karena sering kejadian kamera jatuh ketika di pantai, sehingga kita tahu bahwa kalau sudah sekali jatuh, mungkin kalau jatuh di air tawar itu masih bisa diselamatkan, tapi kalau sudah jatuh ke air pantai walaupun sejenak, maka korosi itu akan terjadi dengan sangat cepat. Sehingga saya rekomendasikan kamera tetap dibawa pastinya untuk dokumentasi, tapi mari kita dokumentasikan di tepi bila mana sampel itu sudah kita bawa ke tepi. Jadi nanti silakan bagi rekan-rekan sekalian yang mungkin tidak berani untuk masuk ke pantainya bisa fokus di tepi pantai untuk mendokumentasikan temuan yang ditemukan oleh anggota kelompok lainnya yang sedang berada di pantai. Kompas mungkin tidak terlalu penting karena beberapa HP sudah ada kompasnya, jadi oleh karena itu kompas cukup untuk HP. Kalau HP sudah ada tidak perlu menggunakan kompas yang tersendiri. Counter juga bisa kita gunakan di di HP. Jadi teman-teman bisa menginstal counter, yaitu banyak sekali di HP, bisa diinstal langsung, tidak perlu membawa counter terpisah. Atau kalau teman-teman ingin tidak membawa HP, jadi full membawa alat-alat yang memang tahan air saja, maka monggo, insya Allah nanti di lab kita juga ada, silakan nanti bisa dikoordinasikan dengan kakak-kakak asisten. Cetok ini untuk mengambil sampel bila mana tadi pinset dibantu dengan cetok bila mana kita bersentuhan dengan hewan-hewan yang besar, ya misalkan kan landak laut itu kan beberapa orang tidak berani menyentuhnya, jadi biasanya mari kita sentuh bisa juga menggunakan cetok, ya. Kemudian kapas ini untuk mengeringkan atau untuk keperluan lainnya, terutama bila misalkan untuk P3K, jadi mohon nanti juga membawa P3K karena sangat umum bila mana ke pantai itu kaki berdarah kalau tidak membawa sepatu, ya. Oleh karena itu mohon panitia nanti bisa menyiapkan P3K. Lagi-lagi kalau diizinkan bisa pinjam di lab karena toh hanya kita pinjam 2 hari saja dan toh juga belum tentu kita gunakan, ya. Jadi mungkin yang paling penting adalah itu cuka, kemudian cuka kalau misalkan nanti ada ubur-ubur, kemudian juga alkohol 70% untuk disinfektan, atau juga revanol dan kapas dan juga perban kalau bila mana diperlukan. Yang penting yang dasar-dasar saja. Kemudian termohygrometer seperti yang terlihat di sini, insya Allah ini lab kita juga punya. Kalau nggak punya tidak usah membawa juga nggak masalah. Tapi cukup dengan termometer. Jadi insya Allah kalau termometer lab kita pun juga akan punya. Jadi apa gunanya termohygrometer ini? Jadi sebagaimana namanya, termo untuk mengukur temperatur dan hygro untuk mengukur kelembapan. Jadi alat ini akan kita gunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan udara di area KKL kita, di setiap area yang kita ukur tadi, dengan asumsi nanti kita bisa menghubungkan apa hubungan antara kelimpahan, hubungan antara kekayaan tadi, kemudian antara dominansi tadi dengan faktor-faktor abiotik, khususnya suhu dan juga kelembapan udara di area di mana kita mendapatkan sampel yang bersangkutan tadi. Karena kita tahu vertebrata itu hewan yang kecil, sehingga semakin kecil hewan itu semakin sensitif terhadap perubahan apapun, sehingga faktor abiotik sekecil apapun bisa jadi sangat berdampak pada keberadaan mereka di lokasi yang bersangkutan. Kemudian alat yang kedua yaitu turbidimeter, sebagaimana yang terlihat, ya. Alat ini cukup mahal, tapi alat ini bisa digunakan untuk mengukur kekeruhan air, ya. Bila mana kita nggak ada, maka misalnya lab kita memiliki alat pengukur kekeruhan air yang lainnya, maka monggo bisa dipinjam. Atau kalaupun nggak ada juga tidak usah dipaksakan, kita tidak perlu mengukur kekeruhan air, ya. Kita bisa kira-kira nanti dengan pengamatan mata kita, meskipun itu tidak reliable, tidak bagus, tapi namanya kita nggak punya, ya tidak perlu dipaksakan, ya, karena harganya cukup mahal, ya. Tapi semoga kita berharap semoga lab kita memiliki alat semacam ini. Kemudian yang ketiga yaitu hand refractometer. Alat ini digunakan untuk mengukur indeks bias cahaya, karena kita tahu bahwa cahaya itu kalau melewati dua media yang berbeda akan terbiaskan. Maka di sini ada hand refractometer yang untuk salinitas air, ya, ini salinity yang di sini. Maka kita akan gunakan yang ini. Semoga kita punya. Kalau nggak punya, lagi-lagi tidak perlu dipaksakan. Hanya kalau kita punya, kita izin untuk meminjam dan kita bawa ke sana dan kita gunakan untuk mengukur faktor abiotik yang ada di area di mana kita mendapatkan sampel vertebrata kita. Kemudian multiparameter tester, ya, alat ini untuk mengukur beberapa parameter sekaligus. Jadi pH, suhu oksigen. Jadi seandainya lab kita punya yang seperti ini, maka itu lebih bagus, ya, tidak perlu membawa yang lain-lainnya, ya. Karena sudah ada DO-nya, sudah ada oksigen terlarut, sudah ada pengukur untuk konduktivitas dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada, maka kita pinjam satu persatu, yaitu dissolved oxygen meter atau DO meter, yang mana DO meter itu digunakan untuk mengukur jumlah oksigen terlarut dalam air. Karena kita tahu karang-karangan, sea anemon laut, kemudian yang lain-lainnya hewan-hewan vertebrata itu bergantung pada oksigen. Mereka tidak bisa hidup di laut dalam,
karena mereka butuh oksigen dan juga butuh cahaya matahari. Oleh karena itu, kadar oksigen yang terlarut di air di mana tempat kita mendapatkan mereka itu juga sangat berpengaruh penting pada kehidupan mereka. Conductivator, karena kita berbicara, kita bekerja di air laut itu ada banyak garam-garam, dan garam itu merupakan penghantar listrik beberapa di antara mereka, maka perlu juga kita ukur konduktivitas listriknya dalam lautan itu, yang seringkali berkaitan dengan jumlah garam atau mineral dalam air. Vertebrata air sangat dipengaruhi oleh tingkat salinitas air di lingkungan hidup, khususnya di pantai besok yang kita kunjungi yaitu Pantai Kwajina. Oleh karena itu, pengukuran konduktivitas air dapat memberikan pemahaman tentang kondisi lingkungan hidup vertebrata yang kita peroleh selama tahapan sampling tadi. Kemudian pH meter, bila mana kita nggak punya multi tester tadi dan kita nggak punya yang lainnya, maka kita bisa gunakan pH meter, atau kalaupun nggak ada pH meter juga kita bisa meminjam atau meminta kertas lakmus, karena itu juga cukup untuk kita bisa mengukur bagaimana pH meter pH yang ada di lautan atau pantai yang kita sampling. Mohon maaf ya, agak belibet. Kemudian lux meter ini digunakan untuk memahami aspek tertentu dari kehidupan vertebrata yang terkait dengan cahaya. Karena tadi beberapa vertebrata itu memerlukan cahaya, sangat bergantung pada cahaya, maka perlu kita ukur bagaimana kadar cahaya atau bagaimana intensitas cahaya di area tempat kita sampling. Karena besok area sampling kita semoga berharap tidak terlalu tinggi, tidak terlalu dalam, tidak pasang, maka sebenarnya tidak terlalu berbeda signifikan tentang intensitas cahayanya antara di permukaan air dengan di dasar yang mungkin jaraknya kurang lebih sekitar 30-an cm, tapi who knows, kita nggak tahu apa yang terjadi nanti, apakah itu pasang atau pasang separuh atau pasang mungkin satu pusar dan lain sebagainya. Maka tetap kalau memang kita punya alat semacam ini di laboratorium kita, maka besok bisa kita koordinasikan dengan teman-teman asisten. Kemudian untuk prosedurnya, besok kita pertama pastinya akan menentukan lokasi pengambilan sampel sebagaimana yang tadi kita gambarkan di desain yang tadi saya sampaikan. Kemudian kalau bisa kita temukan area yang berbeda semacam ini, ada zona yang batu besar, ada zona yang batu kecil, ada zona lempeng beralga yang tergenang, ada zona lempeng batu yang beralga, dan zona pasir yang berlamun. Mungkin yang terakhir ini yang pasir berlamun mungkin tidak ada, seingat saya tidak ada, tapi seandainya ada maka itu kita gunakan juga. Jadi kita ambil dari berbagai macam zona ya. Jadi kita lihat besok bagaimana kita teliti bagaimana cocoknya. Bila mana misalkan Pak ternyata semuanya itu zona batu besar, ya tidak masalah. Pak ternyata semuanya zona batu kecil, tidak masalah ya. Jadi kita sangat menyesuaikan dengan bagaimana kondisi lapang. Kita tidak perlu mengubah lapangan, kita hanya menyesuaikan dengan lapangan itu. Kemudian yang berikutnya kita akan menghitung dan mengidentifikasi jenis vertebrata, Porifera, Cnidaria, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata yang kita temukan di daerah pasang surut Pantai Kwajina, lalu memasukkannya ke dalam kantong plastik tadi atau botol air mineral tadi atau toples tadi yang kemudian kita beri label. Yang terpenting adalah labelnya. Ingat, jangan sampai ketinggalan sampelnya, karena dulu pernah kejadian praktikan meninggalkan sampelnya sudah kerja keras, ternyata ada anggota kelompoknya yang kelupaan sehingga sampelnya semuanya tertinggal di tempat sana. Untuk balik itu sangat jauh lokasinya sehingga jangan sampai tertinggal ya. Oleh karena itu usahakan di lapangan selalu berpasang-pasangan sehingga bila mana ada yang kelupaan minimal pasangannya akan selalu mengingatkan ya. Dan pasangannya harus sama, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Jangan mencuri-curi kesempatan gitu ya. Baik, kemudian kompilasi data. Tahap berikutnya kita akan kompilasi data. Pertama, data dikompilasi per area terlebih dahulu ya. Jadi tadi ada area pertama, area kedua, area ketiga, dan area keempat. Kemudian kita akan menghitung H, E, R-nya, dan D juga ya. Kemudian juga mengkompilasi data setiap filmnya, masing-masing kita akan hitung juga. Kemudian juga akan kita bandingkan dan kita analisis H, E, R setiap film, yaitu Porifera, Cnidaria, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata pada tiap-tiap area. Tabelnya sudah saya siapkan. Nomor taksa, kemudian kuadrat transaksi di area yang keberapa ya, jumlah individunya dan rata-rata. Kemudian ini adalah untuk ketika kompilasi di seluruh daerahnya, seluruh area nanti. Kemudian ini rumus yang akan kita gunakan untuk menghitung indeks keanekaragaman, indeks kemerataan, indeks kekayaan, dan indeks dominansi. Bagaimana cara menghitungnya? Saya pun juga belum tahu saat ini ya. Nanti kita akan gunakan insya Allah Excel untuk menghitungnya, jadi tidak perlu repot untuk menghitung secara manual ya. Dan insya Allah banyak sekali software-software online yang bisa kita gunakan untuk menghitung indeks-indeks semacam ini, ataupun nanti kita bisa bertanya ke asisten ekologi yang biasa menggunakan rumus semacam ini. Jadi mungkin sekian briefing dari saya, semoga jelas. Silakan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup atau japri ke saya. Mohon maaf kalau lagi-lagi, mohon maaf kalau saya sangat lambat membalas chatting jenengan, tapi insya Allah pasti akan saya balas, hanya saja mungkin terlambat.
Tapi kalau mungkin akan lebih enak kalau diwakilkan ke apa namanya ke ketua ke penanggung jawab mata kuliah, atau monggo langsung saja ke saya, tapi itu tadi dengan asumsi bahwa saya akan menjawabnya dengan sangat terlambat. Terima kasih, semoga kita bisa mendapatkan hasil yang baik, hasil yang sangat yang sangat memuaskan, sehingga nanti kita bisa dengan percaya diri untuk mempresentasikannya di konferensi nasional di tahun depan insya Allah. Baik, saya akhiri. Semoga apa yang kita sampaikan tadi bisa bermanfaat, bisa memahamkan, dan tentunya bisa berkah. Kita berangkat selamat, pulang selamat, berangkat akur, pulang akur, berangkat warak, pulang kenyang, ya berangkat penuh eksitasi, penuh harapan, pulang penuh pengalaman, penuh kenangan, dan penuh memori yang indah, ya. Karena kita kuliah lapang itu adalah berarti kuliah di luar ruangan, yang mungkin di ruangan itu kita sudah penuh kebosanan. Kita kuliah lapang dengan harapan kita kuliah praktek langsung, terjun langsung ke lapangan, bersentuhan langsung dengan sampelnya, menghirup langsung udara lapangan, kemudian menyentuh langsung air laut, dan sebagainya dan sebagainya. Maka insya Allah akan lebih efektif dibandingkan kita bekerja di kelas selama ini. Oleh karena itu saya sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang membuat praktikum ini bisa menjadi kenyataan, terutama kepada ketua panitia Mas Noval dan semua staf, dan juga kepada semua perwakilan kelas, kemudian juga kepada semua asisten yang nanti akan membantu selama pelaksanaan kuliah kerja lapang kita. Maka semuanya saya sampaikan terima kasih. Jazakumullah khairan katsira wa ahsanal jaza. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dan keberkahan dari acara ini. Kita niatkan tadabbur alam, kita niatkan untuk mengagumi ciptaannya Allah, kita niatkan untuk menikmati salah satu makhluknya Allah, dan pastinya jangan sampai telat sholat, jangan sampai meninggalkan macam-macam, ya. Intinya mari kita kuliah lapang tanpa meninggalkan hal-hal yang baik, ya. Sholatnya jangan sampai ketinggalan, semua teman harus mengingatkan. Nanti kita usahakan berjamaah di sana, dan yang makan jangan sampai terlambat, jangan sampai yang punya kambuhnya di sana. Jadi mohon kalau yang punya sakit membawa obat yang sudah lumrah, ya. Jadi jangan sampai ketinggalan obat-obat yang biasa dipakai. Misalkan kalau ada yang biasa sakit gigi, maka biasa sembuh dengan Saridon, silakan membawa Saridon. Atau mungkin yang perlu diapet, monggo dibawa diapetnya. Atau mungkin yang punya antimu, bawa antimunya. Atau yang memerlukan obat kiranti, bawa kirantinya. Apapun itu obat-obat yang biasa digunakan untuk bepergian ke lapangan, jangan sampai terlupakan. Baik, terima kasih. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.